Halo Romo Dami, Yo, ini hari Pentakosta. Setelah ini masa pandemi, nggak maksimal tapi terbatas. Tapi toh di mana letaknya Pentakosta, pandemi dan juga alam yang boleh kita nikmati sore hari ini? Ya itu kira-kira ini Tuhan berpesan apa kepada kita di hari Pentakosta ini? Pentakosta itu kan turunnya Roh Kudus dan mempersatukan semua orang dengan satu bahasa atau satu iman. Ya. Ini tolong keras ini agak jauh jadi suaranya. Ya. Jadi Pentakosta itu kan ya, turunnya Roh Kudus dan bentuk perayaan Pentakosta itu orang berbicara dalam berbagai macam bahasa. Itu kan pengalaman para rasul. Sekarang ini kita berada di satu tempat alam yang namanya Teluk Tamiang, Romo ya. Teluk Tamiang. Nah, lalu kalau dalam hubungan dengan Pentakosta hari ini, alam itu tidak pernah mengisolasi kita, tapi alam selalu menyediakan tempat bagi kita. kecuali sedang bencana alam ya. Ya, kecuali. Tapi itu kan juga ulah. Pasti Ya. ada penyebab sehingga alam itu punya bahasa sendiri untuk berbicara. Bencana itu kan bahasa alam. Bukan karena memang malapetaka ya. Bagi manusia itu malapetaka. Tapi bagi alam sendiri itulah bahasanya dia untuk membentuk satu kosmologi yang baik. Gitu. Jadi ini kita berada di suatu tempat alam yang begitu indah, pantai Teluk Tamiang ya. Di belakang ada laut, tetapi juga Hari sebentar lagi sunset. Itu sunset. Oh, sunset ya. Matahari dan sedang menuju peraduan. Tapi yakin bahwa tenggelamnya matahari besok akan muncul lagi Fajar. hari Bangwaru. Adanya gelap akan terang itu ya ada masing-masing ada pesan tersendiri lah ya. Ada yang mengalami ketakutan adanya malam tiba sehingga harus berteduh. Tapi ada yang senang kalau malam itu tiba kelelawar. Ya. Jadi sejenak setelah kami melewati pelayanan di 2 stasi di wilayah Paroki Kota Baru, Tadi di Samaiga di sana ada sekelompok umat. Puji Tuhan, mereka sudah menunggu. Lalu stasi kedua itu stasi lontar. Ya, setelah pelayanan misa kedua di stasi Lontar, kami sejenak beristirahat di pantai Teluk Tamiang. Karena kalau pulang nanggung karena perjalanan kami 100 kilo. Ini pengalaman pertama saya juga berada di tempat ini. Kalau pulang langsung sampai rumah sekitar jam 7 jam 8 nanggung mending kami langsung ke pantai sore ini ya. Malam ini bisa nginap di rumahnya umat, besok pagi baru pulang. Tapi bisa harian dulu karena besok itu hari raya Bunda Maria Bunda Gereja ya. Hari Senin setelah hari Pentakosta itu adalah hari raya Bunda Maria Bunda Gereja ya. Jadi pesan Pentakosta dari tempat ini, semua kita dengan alam mempersatukan. Kita di sini banyak sekali orang yang berkunjung, bukan hanya segelintir kelompok, tapi berbagai macam suku, etnis, kelompok, kepercayaan apapun ada di tempat ini. Ya. Jadi Dan pantai ini tidak mengenal agama. Ketika kita masuk hanya tanya mana karcis masuk, mobil sekian, berjiwa sekian, tapi tidak ditanya agamanya apa. Ya, tempat wisata ini tidak mengenal agamanya apa. Ya, yang penting selamat datang sama pengunjung. Jangan kotori pantai kami, buang sampai pada tempatnya. Nah, itu. Tapi ya tentu juga kita menjaga prokes ya. Nah, ini kebetulan aja nggak pakai masker karena kita mau mandi dan juga podcast. Jadi tetap kita prokes. Karena lucu kalau kita berenang pakai masker juga lucu juga ya. Nah, coba lihat di sana. Coba di belakang sana ada kapal tongkang isi batu bara. Ya. Ini di sana namanya ada pelabuhan batubara namanya IBT. Itu pelabuhan batubara terbesar di Asia. Ya. Kita bersampingan. Ya. Di depan itu ada bukit. Bukit ya sebelah itu kita Bukit Leketedong. namanya Bukit Leketedong, artinya apa nggak teman, tetapi akan lebih terkenal di sini
Teluk Tamiang. Ya. Hari Pentakosta. Pentakosta itu bagi saya adalah bagaimana bahasa yang mungkin tidak dimengerti itu menjadi dimengerti. Bagaimana bahasanya, katakanlah begini, ketika ayah saya dulu itu tidak berkenan dengan apa yang saya lakukan, bapak saya cukup batuk aja. Saya ngerti batuk bapak saya itu memberikan sebuah pesan pada saya dan agar saya tidak melakukan sesuatu yang tidak dia kehendaki. Ya. Kalau sekarang bapak saya batuk, misalnya tapi ada seorang anak bapaknya batuk untuk memperingatan, anaknya bilang, sakit ya Pak ya? Sudah minum obat belum? Pada batuknya bapaknya itu mau memperingatkan anaknya agar tidak melakukan sesuatu ya, atau melakukan sesuatu. Ya. Itu rupanya memang bahasa roh. Roh Pentakosta itu bahasa yang dikatakan sesuai dengan Allah, cuman dapat dimengerti, ini yang gampang. Dalam ilmu komunikasi mestinya itu rohnya. Bagaimana berita yang disampaikan itu dimengerti secara benar, secara baik. Mungkin bahasanya bagi kita tidak subjek predikat objek ya, tetapi mampu membawa orang bagi membaca, orang yang melihat video, orang mendengarkan suaranya dalam media sosial itu menangkap pesannya lalu mengalami perubahan. Nah, dalam Pentakosta itu adalah perubahannya adalah mereka kemudian sehati sejiwa dan percaya kepada Yesus. Itu sebenarnya anugerah Pentakosta. Kalau tidak sampai kepada kepercayaan pada Yesus, hanya sebuah gerakan ekonomi, gerakan kesehatan, gerakan lebih kemakmuran, tetapi tidak sampai kepada iman pada Yesus, kita mesti merefleksikan diri apakah anugerah Pentakosta itu sungguh terjadi, ya. Karena jelas dalam kitab suci pewartaan para rasul dari ketakutan ada keberanian untuk mewartakan, kemudian beralih kepada iman kepercayaan yang satu, yaitu percaya kepada Yesus. Itu adalah anugerah Pentakosta. Menurut saya begitu ya. Mau gerakan gereja mau apapun namanya, ekonomi kah, mau kesehatan apa namanya, mau pendidikan, kepintaran tetapi kalau menurut roh Pentakosta, kalau nggak sampai kepada roh yang sama, kebenaran yang sama, iman yang sama kepada Yesus, mungkin kita mesti belajar roh Pentakosta yang kita mohon, begitu kira-kira ya. Ya, mudah-mudahan roh Pentakosta yang tercurah kepada para rasul, yang membuat para rasul berani untuk bersaksi, dan juga itu memberikan keberanian pada kita semua untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang Yesus sebagai Putra Allah yang menyelamatkan. Apa artinya? Pasti tidak mudah harus menemukan. Karena apa artinya percaya itu harus setiap orang juga bisa melihat, mengalami bahwa kita sebagai orang percaya itu sungguh-sungguh yakin, dan orang bukan hanya saya pinter ngomong, pinter nulis, atau pinter kasih ceramah, tapi apakah saya juga sungguh-sungguh menghayati atas apa yang saya omongkan, atas apa yang saya tulis, saya ceramahkan. Itu juga sebuah proses yang tidak mudah ya. Sehingga kalau saya hanya bisa ngomong saja, nggak berjuang, saya akan dikatakan gajah dipelangkoni orang Jawa ya. Gajah dipelangkoni iso kucah reso ngelakoni. Nah, ini pukulan telak bagi para pewarta sabda tetapi tidak bisa mewalakan apa yang diwartakan. Salah satunya saya ini juga. Sehingga sebenarnya setiap orang bisa mengejek saya, membuli saya sebagai gajah dipelangkoni iso bocah rasa ngelakoni. Itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan rahmat Pentakosta menjadi berkat bagi kita semua. Biarlah Roh Kudus yang tercurah yang telah terlemparkan dalam hati kita itu kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu. Selamat Pentakosta. Selamat menyongsong Bunda Maria, Bunda Gereja. Selamat bersaksi sebagai orang yang beriman, yang percaya. Jangan takut, jangan ragu, jangan cemas, jangan khawatir, karena kesusahan hari ini cukup untuk hari ini.
besok ada kebahagiaan tersendiri. Tuhan berkati. Oke, sip.